Pemerintah Kabupaten Sidrap menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan sistem informasi pemerintahan daerah Selasa 15 September 2020 di Aula Kompleks SKPD Sidrap. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Sidrap Haji Mahmud Yusuf, didampingi Bapelitbangda Sidrap Andi Muhammad Arsyad, serta dihadiri Kasubit Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Aris Zainuddin Tahir sekaligus sebagai pemateri. Wakil Bupati Sidrap dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks penyamaan persepsi mengenai implementasi aplikasi SIPD. Pemahaman yang komprehensif tentulah menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karenanya, ia berharap sosialisasi dan BIMTEK memberi informasi pengelolaan SIPD dalam meningkatkan kualitas dan kinerja penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Karenanya, ia berharap sosialisasi dan BIMTEK memberi informasi pengelolaan SIPD dalam meningkatkan kualitas dan kinerja penyusunan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat terwujud konsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya. Andi Muhammad Arsyad, Kepala Bapelitbangda Sidrap, menjelaskan sosialisasi diikuti para Kepala OPD dan para Kabag Sekretariat Daerah. Materi yang disosialisasikan yaitu implementasi kebijakan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan tata cara penginputan data dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD. Sementara bimbingan teknis tambahnya ditujukan bagi para kasubag perencanaan dan seluruh operator perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. BIMTEK ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 18 September 2020 mendatang. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi yang sekaligus juga dirangkaikan dengan BIMTEK, ya, sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, kita tahu bahwa pelaksanaan SIPD ini merupakan penjabaran daripada instruksi, ya, Permendagri nomor 70 tahun 2019, di mana semua pemerintah kota diharapkan, ya, sudah harus menyesuaikan dengan SIPD yang ada. Nah, selama ini kita menggunakan e-planning dan e-budgeting dalam proses perencanaan dan penganggaran kita. Nah, sementara dengan berlakunya Permendagri 70 ini, ya, maka kita sudah harus mengacu ke sistem perencanaan yang terintegrasi tidak hanya di tingkat kabupaten kota, tapi juga terintegrasi sampai di tingkat pusat. Dalam hal ini Kemendagri. Nah, ini saya rasa merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan penyelarasan, ya, sinkronisasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga ke depan, ya, pemerintah pusat tentu sudah mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang kita sudah lakukan di sini. Jadi kalau kita melakukan kegiatan katakanlah yang sifatnya pelayanan publik, kebutuhan ATK-nya seperti apa, SPPD-nya seperti apa, itu pemerintah pusat tahu. Sehingga mereka sudah bisa mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan penganggaran kita, termasuk dalam pencapaian program-program prioritas, baik yang bersifat instruksional dari pemerintah pusat maupun program-program prioritas kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Nah, kami dari Bapeda, ya, tentu harus mempersiapkan ini, terutama dalam menyamakan persepsi kita. Makanya pada hari ini kita undang para pimpinan OPD, ya, untuk mendengarkan apa-apa saja substansi, ya, daripada Permendagri nomor 70 itu tadi. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga hadir dari pemerintah provinsi, yakni Bapeda provinsi, ya, yang tadi juga memberikan beberapa hal terkait informasi-informasi umum SIPD, dan setelah ini nanti dilanjutkan dengan BIMTEK-nya. Nah, kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan BIMTEK ini bisa diikuti oleh para tenaga perencana di tingkat OPD, supaya mereka bisa melakukan penyesuaian segera hal-hal apa yang perlu kita rubah. Nah, kita ketahui bersama bahwa SIPD ini
sudah menjanjikan menu pilihan. Jadi kita tidak boleh lagi keluar daripada menu yang ada. Artinya apa? Ya, kodifikasi, nomenklatur, program, kegiatan, subkegiatan itu sudah tertera dalam menu. Nah, ini yang kita harus antisipasi ke depan. Karena apa? Ya, tidak menutup kemungkinan ada program kegiatan kita yang tidak tercapture, ya, tidak tertuang dalam nomenklatur itu. Nah, ini harus kita antisipasi ke depan. Saya melihat bahwa penerapan Permen Dagri 70 ini ya tidak hanya berefek meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah itu tuh lebih bersinergi dengan pemerintah pusat. Artinya apa? Kita sudah harus berpikir ke depan bahwa organisasi kita, struktur organisasi kita juga harus menyesuaikan. Jadi bukan hanya kegiatan dan program yang kita sesuaikan, tapi juga adalah struktur kita. Artinya perubahan Permen 70 ini konsekuensinya juga nanti mengarah kepada perubahan kelembagaan. Ya, karena tidak menutup kemungkinan ada program-program kegiatan yang selama ini melekat ya pada tupoksi kewenangan jabatan tertentu itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini harus kita antisipasi. Makanya Bapeda secara paralel pada bulan ini kita sudah bergerak untuk melakukan visi RPJMD kita. Nah, karena kita tahu bahwa aturan memungkinkan kita melakukan perubahan RPJMD kita. Jadi ada banyak pergeseran-pergeseran termasuk ya dampak Covid ini ya yang kita tahu dan rasakan bersama berpengaruh sekali kepada pencapaian indikator makro kita. Dan itu sangat berpengaruh ya ketika kita tidak melakukan perubahan-perubahan secara fundamental. Dan sekali lagi ya acuan kita tentu secara konstitusional itu adalah RPJMD ya. Jadi kita akan merevisi beberapa target-target indikator makro kita yang kita akan sesuaikan dengan program-program produktif dan prioritas kita ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan penyelarasan sesuai dengan arah dan keinginan Permen Dagri 70 tahun 2019. Saya rasa itu dan alhamdulillah kita sekarang ini sudah berjalan on progress ya. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini lancar sehingga proses penyusunan APBD kita bisa tepat waktu ke depannya. Saya pikir seperti itu informasi yang dapat saya berikan. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.